Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Adakah kerajaan Allah yang kau nikmati hari ini? Amin, amin. Amin. Bilang gini, aku tidak punya pilihan, Bapak. Gitu. Aku tidak punya pilihan. Gitu. Karena dunia ini begitu jahat. Gitu. Kan? Dan janjinya itu begitu indah. Gitu. Benar? Apalagi kayak Mas To yang kuliah teologi gini, apa? Coba, apa? Apa? Emang dunia mau ngasih mereka sesuatu? Udah jelas-jelas teologi ya. Kalau kalau orang lain masih kuliah biologi, apa? Yanti apa? Masih loh betulan. Ini teman-teman yang kuliah di STT itu udah kunci diri sebenarnya. Jalan lurus, jalan lurus gitu. Jadi sumbernya itu dari surga sumbernya itu. Udah susah kan? Kecuali 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 apa? Apa namanya? Bukan selingkuh lah. Apa? Apa namanya kalau kalau tidak setia? Mendua hati. Ya mendua hati. Ya, ya mungkin itu paling bagus ya karena nggak mungkin tiba-tiba menyangkal kan nggak mungkin kan. Cukup Yudas saja. Ya, jadi kalau tadi saya bilang adakah kerajaan Allah kau nikmati hari ini itu harusnya memang bilang iya teh nggak punya pilihan lain, nggak punya pilihan lain kan kita yang dikondisikan ini ya dikondisikan untuk selalu hanya menaruh harapan pada pimpinan Tuhan, pimpinannya dia ya begitu ya udah pilihan itu. Nah, ini saya buat ekstrim sedikit ya, buat ekstrim sedikit ya. Teman-teman kan nggak ngalamin tuh, kecuali kayak Mas Top, Pastor Lebri gitu ya. Maksud saya gini, balik ke tadi ya. Kehidupan ini itu, kehidupan ini itu sudah menyingkirkan saya dan saudara, gitu. Ketika memilih jalan untuk apa? Jalan untuk lurus, gitu, tegak lurus, serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Dan tidak ikut lagi gaya hidup dunia ini. Itu, saudara, makanan kita tuh makanannya ya dari situ. Nggak ada lagi, nggak bisa makan dari tempat lain gitu. Gitu. Maka itu adalah latihan kita setiap hari. Nah, kita bersuka cita dan bersyukur karena apa? Kita ini diberikan satu fondasi dan dasar, yaitu apa? Kasih karunia. Itu adalah dasar katanya. Ya, untuk kamu apa? Membangun di atasnya. Gitu ya. Nah, malam hari ini tuh saya mau melanjutkan cerita saya mengenai Tuhan dan kerajaannya. Kalau saudara sebut itu firman, silakan. Kalau saudara sebut itu kebenaran, memerdekakan hidupmu. Kalau kalau saudara menyebut sesuatu yang lebih dari itu pasti memberikan kau kelegaan. Nah, malam ini itu yang saya masih kurang kemarin sampaikan itu adalah gini. Kebenaran itu yang memerdekakan itu, dia itu memberikan ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa. Saudara, jiwa kita itu adalah tingkat kesadaran kita yang tertinggi dan terdalam. Jiwa itu tertinggi dan terdalam. Ya, jiwa kita itu tingkat kesadaran dan saudara tahu, jiwa orang itu nggak ikut mati kalau orang mati. Oke, okay? Nggak ikut mati. Makanya orang kaya dan Lazarus, oke, okay, sorry, orang kaya dan Abraham itu bisa cakap-cakap tuh. Gitu. Ya, bisa bercakap-cakap. Karena apa? Karena nggak mati jiwa itu. Gitu. Ya. Selain roh itu kembali kepada apa? Jiwa itu nggak mati. Tapi jiwa itu justru semakin sadar. Lihat ya, orang kaya itu ya. Semakin sadar, wih, waktu di bumi kenapa dia nggak kepikiran saudaranya? Ya, malah udah di alam sana, alam baka baru dia ingat di bumi masih ada saudaraku katanya.
Gitu. Dan saudara, ada satu yang menarik di situ ya. Namanya tidak disebut orang kaya itu. Padahal kan satu pribadi, satu sosok yang dicerita ya. Sementara nama Lazarus disebut Lazarus. Itu menandakan saudara bahwa betul Alkitab berkata nama orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu dilempar ke dalam lautan api. Itu salah satu bukti loh. Namanya tidak disebut. Tapi yang menarik adalah Bapak Abraham masih bilang anak. Jadi itu menarik kan? Masih dipanggil anak gitu. Nah, jadi hal yang penting nih ya, hal yang penting selain kita menikmati kelegaan karena identitas baru, ya, karena pembebasan yang di dalam Kristus itu, hal yang penting lain adalah ketenangan, ya. Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Ada yang bisa baca? Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Jadi, saudara, ayat 25 kan bilang begini, marilah ya semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, ya, kamu akan kuberikan, katanya apa? Kelegaan, gitu. Kelegaan itu bukan fantasi, bukan, ya. Pak, bagaimana caranya tahu kalau saya sudah mengalami yang namanya kelegaan? Bagaimana caranya, Pak? Dibalik aja. Adakah hatimu gelisah? Itu. Adakah hatimu khawatir? Gitu. Makanya kita perlu tuh kelegaan senantiasa setiap hari kan? Gitu. Dia progresif, dia terus-menerus gitu. Ya. Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 16. Sering orang lewatkan ayat itu, padahal ayat itu luar biasa. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oke. Satu kali atau dua kali? Satu kali atau dua kali? Satu kali. Ulang baca. Baca ulang. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Satu kali atau dua kali? Dua kali. Berkali-kali. Kali-kali. Ini udah baca lurus lah. Ya nggak apa-apa, biar ingat ya. Ya biar ingat ya. Jadi kasih karunia demi kasih karunia. Ini mirip dengan apa yang disebutkan di 2 Korintus 3 ayat 18. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu mirip tuh. Gitu. Itu ada satu progresivitas, ada satu pertumbuhan, ada satu dinamika uh, uh, uh,
kebangkitan iman gitu di situ, ada dinamika tuh. Jadi dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Menarik ya, dari apanya katanya? Kenapa kita bisa dapat dapat kasih karunia demi kasih karunia? Kenapa? Ya, dari apa katanya? Dari Dari Tuhan dari Kristus. kepenuhannya loh. Dari kepenuhannya itu. Makanya Roma 8 kan ayat 29 ya. Ayat 28 ya. Kita dipanggil untuk serupa dengan gambar anaknya. Karena dari kepenuhan anaknya itu kita akan memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Gitu. Ya. Kita akan memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita coba pelajari nih ya malam hari ini ya. Semua ini apa hubungannya sama ketenangan jiwa? Saudara, tidakkah betul ya? Kalau tidak betul salah, Pak. Tidakkah betul bahwa setiap hari dalam setiap waktu, setiap keadaan kita itu diperhadapkan kan? Kita diperhadapkan dengan apa? Dengan jiwa aku tenang nggak menghadapi ini? Gitu. Ya. Makanya orang yang tenang itu dibilang, wah wise man ya, bijaksana. Orang kagum banget kalau orang tenang gitu ya. Saudara saya tanya dulu, saya kelihatan orang tenang atau orang kasak kusuk gitu? Nggak usah pikirkan macam-macam. Udah nggak usah jawab. Kalian ragu-ragu. Nah, jadi kan tahu kan, orang kan dibilang, kan kalau ada orang yang tenang gitu ya, kan apa? Respon orang tuh memberi nilai lebih gitu. Itu hikmat manusia loh. Itu hikmat manusia kan. Itu secara alami, secara natur, itu secara organik namanya. Itu orang lihat, wih, itu bapak ya. Padahal ya, misalnya padahal tahu cari tahu, rupanya pemalu. Ya kan gitu. Bisa jadi ya. Jadi bersembunyi di balik itu. Padahal rupanya orangnya introvert. Kan ada istilah orang introvert gitu ya. Artinya orangnya itu uh, tidak ini loh, tidak temperamental gitu, tidak ekspresif gitu ya. Nah, kan itu saja hikmat dunia atau hikmat manusia aja bilang, kalau orang tenang. Nah, saudara, tidakkah betul bahwa dalam hidup ini kita tuh sering diperhadapkan dengan saya ini tenang nggak ya menghadapi masalah gitu, kan? Sebut saja yang sederhana, ya. Bagaimana kita merespon terhadap chat WA gitu yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, ya, ya orangnya tidak ada, ya orangnya nggak ada, ini cuman beritanya yang masuk kan, udah gitu WA udah buat secara ya cuman tulisan ya, nggak bergerak gitu, ya kita juga kadang nggak tenang kan menghadapinya kan, ya itu udah mulai balas, hurufnya sampai tulisannya udah ya nggak kebaca, udah salah tulis kan, lihat lagi ya. Makanya sekarang WA ada edit-edit itu ya supaya bisa edit lagi kan. Udah ya. Tenang nggak kita? Itu masalah WA yang masuk tuh. Orangnya kalau muncul di depan kita, tenang, kan? Lihat warna mukanya, warna matanya, ya. Lihat gerakan hidungnya, ya, ya. Tenang nggak? Gitu. Tenang nggak? Gitu, ya. Apalagi nih, saudara, ya. Apalagi kalau di dalam hidup ini itu ada hal-hal yang kaitannya dengan waduh, ini masalah kehidupan saya nih, gitu. Ya, karena rancangan pikiran kita tuh, kan rancangan pikiran kita berkata, waduh, ini kalau saya nggak dapat, saya susah nih kalau saya nggak dapat. Kalau saya tidak capai misalnya target gitu ya, waduh, saya
wah susah hidupnya nih. Coba bayangkan ya. Kalau saya nggak punya ini meningkat nih. Kalau saya nggak punya, duh saya harganya gimana? Kalau saya nggak punya, aduh, gimana? Saya ya kebayang nggak itu, saudara? Apakah kita bisa tenang gitu? Ya, apakah bisa kita tenang? Justru jadi kunci itu. Ya, makanya Matius 11 ayat 29 itu luar biasa. Karena pikullah kuk yang kuberikan dan belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan memperoleh ketenangan. Jadi kelegaan itu dia punya versi yang lebih mulia, yaitu apa? Ketenangan. Kita mungkin saja menikmati yang namanya kelegaan, tapi masih sulit yang namanya apa? Jiwa kita itu tenang gitu. Nah, memang saudara, itu bukan pekerjaan sekali jadi, saya ulang ya. Itu bukan pekerjaan atau usaha gitu ya. Sekali jadi, ya. Itu adalah pertaruhan seumur hidup. Tergantung saudara lingkarannya di mana gitu. Apa sih yang membuat orang tidak tenang? Oh, yang membuat orang tidak tenang ketika orang sudah menikmati kelegaan adalah sesuatu yang dari luar. Saya ulang. Ya. Jadi Yesus memang mulai dengan ayat 28 kan? Letih lesu berbeban berat. Apa itu letih lesu? Ini penting ya, penting banget. Apa itu letih lesu? Letih lesu itu adalah mencari dan tidak mendapat. Itu orang letih lesu. Mencari, tidak mendapat. Itu orang letih lesu. Pengertiannya. Makanya saya bilang, senantiasa dan selalu, berkali-kali, beribu-ribu. 70 kali 7 di sini, bahwa apa? Kalau udah ketemu Yesus, kau harus bilang, aku nggak googling apa-apa lagi. Iya, gitu. Nggak cari apa-apa lagi. Tuhan, kau cukup bagiku. Engkau kebahagiaanku. Engkau sukacitaku. Bukan Timotius, bukan Yudas, bukan Yohanes. Siapa bernama lagi? Petrus, siapa lagi? Yohanes, biasanya nama-nama Kristen begitu kan? Apalagi Abdullah, Mamat, ya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai, ya. Ketemu Kristus, menikmati pembebasan, dan itu berarti menikmati kelegaan, gitu. Dan itu artinya saudara nggak googling apa-apa lagi, nggak mencari apa-apa lagi, gitu. Hanya Tuhan dan kerajaannya yang menjadi apa? Menjadi kesukaan saya dan saudara, gitu. Itu harus menjadi fondasi. Itu harus menjadi fondasi. Nah, makanya dari situ kemudian beranjak ke ayat 29 kan, bicara ketenangan jiwa, gitu. Jadi apa yang membuat orang tidak tenang jiwanya? Bukan hal dari dalam, dari luar, ya, ya. Tapi kalau orang yang belum menikmati kelegaan di dalam Tuhan, oh iya, itu juga dari dalam. Kenapa? Karena di dalamnya memang belum beres, gitu. Itu beda cerita ya, gitu. Tetapi kalau orang yang sudah di dalam Kristus, sudah menikmati yang namanya cinta, ya, kasih mula-mula dari Kristus itu, maka dia akan menikmati kelegaan itu, ya. Tidak lagi mencari-cari hal yang lain, tidak lagi liar gitu, mencari, ya. Gitu ya. Letih lesu karena dia mencari. Makanya Yesus katakan, datang kepadaku, aku akan berikan kepadamu apa? Istirahat. Ya, dalam bahasa aslinya itu malah istirahat katanya. Anapauso, ya. Kelegaan.
hai mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang berbeban berat itu udah dapat tapi tertekan oleh sesuatu yang dia dapatkan. Saudara bisa bedain dua hal itu ya. Kayak kemarin kita ngomong kan, kalau tidak ada uang khawatir. Nah itu orang letih lesu kan. Cari. Tapi katanya banyak uang juga khawatir. Berbeban berat. Jadi punya, tapi dia nggak mengalami kelegaan. Kenapa? Karena dia menaruh harap pada apa? Pada sesuatu yang dia dapatkan itu. Katakanlah salah satunya, contohnya disebut di 1 Timotius 6, itu kekayaan kan? Makanya Paulus melalui Timotius berkata, peringatkanlah kepada orang kaya. Kan gitu kan? Supaya mereka apa katanya? Jangan menaruh harapannya kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jadi bukan hanya kekayaan. Apa aja yang tidak tentu. Janji-janji bos itu tidak tentu loh. Ya. Janji-janji ini ini nih. Janji-janji pengamat pasar gitu ya. Pengamat ekonomi, itu janji-janji. Itu tidak tentu. Jangan menaruh harap kepada sesuatu yang tidak tentu. Di situ disebut seperti kekayaan. Orang yang begitu, berbeban berat. Berbeban berat. Di dalam pelayanan, saudara. Tidak jarang kan ada janji-janji manis. Padahal dia lupa tuh lagu. Janji yang manis mudah dilupakan. Ya kan? Itu di dalam pelayanan sering, karena di pelayanan itu kan namanya kan tukar kata-kata kan. Kan nggak ada hitam di atas putih, nggak profesional kan gitu. Nggak ada instansi gitu. Gitu. Berbeban berat gitu. Kenapa? Menaruh harap pada sesuatu yang tidak tentu. Yesus bilang, dua-duanya nih, menarik ya. Aduh, itu ilmunya tuh. Dia tahu. Memang orang yang punya banyak masalah itu dua memang. Dua ya. Orang yang diam-diam saja tuh nggak banyak masalah loh. Jadi yang banyak masalah itu dua. Yang nggak punya terus cari terus. Itu letih lesu itu. Pernah lihat anjing yang diikat tapi gonggong terus mau itu makanan jauh dari dia kan, nggak terjangkau dan diikat. Itu letih lesu itu. Cari nggak dapat. Satu, kedua. Pernah lihat babi? Contoh lain ya, binatang. Tapi dua-duanya bagus toh. Babi. Maksudnya bagus di itu ya. Dibumbuin. Yang babi makan banyak. Banyak. Setelah itu dia tidur seperti mati. Nah, Rida senyum. Mungkin dia punya babi. Ya. Contohnya. Ya, kalau kita ngomong di manusia, saudara bisa lihat. Di Jakarta itu bisa kelihatan. Itu motor kalau pagi-pagi itu ya, lebih padat dari semut. Ya. Lebih padat dari semut. Keluar. Cari 2.000. Cari 3.000. Cari 5.000. Pulang. Beli nasi bungkus yang berapa? 6.500. Kebayang itu. Itu letih lesu loh, saudara. Ya. Sampai kurus gitu. Bisa. Yang kedua yang mana? Dia dapat banyak. Dia makan banyak. Ya. Sampai dia mati dalam perutnya yang besar gitu. Gitu. Di sini juga itu.
ya, di kota-kota besar, di metropolitan itu, ya, berbeban berat. Nah, Yesus bilang, "Come to me, datang kepadaku, ya, aku akan memberikan kau istirahat." Nah, istirahatnya ini pertama dalam hati, ya, dalam batin gitu. Dalam batin itu menikmati kelegaan gitu. Kelegaan ini karena karena apa? Karena merasakan yang namanya pembebasan. Pembebasan itu artinya apa? Dulu terikat, dulu terikat. Nah, ini ada yang menarik di sini, Saudara, ya. Kalau jiwa orang itu tidak terikat nih, Saudara. Sorry. Kalau jiwa orang itu tidak dilepaskan, maka tentu saja masih ada di dalam ikatan. Ikatan dengan apa? Dengan pemilik yang lama, yaitu roh-roh kegelapan, yaitu roh-roh penguasa angkasa. Nah, menarik, rupanya ada orang yang sepaham dengan saya. Saya juga baru tahu. Ya, maksudnya ada orang yang sepaham gitu ya, bahwa betul nih, ketika orang itu mati, ya, itu kan roh dan jiwanya itu kan keangkat. Terangkat loh, Saudara. Nggak ada di sini, itu cerita bohong tuh. Itu gentayangan tuh. Siapa ya? Kasih nama siapa? Itu siapa lagi gitu ya, itu masih muncul tuh ya di sana tuh ya, kadang-kadang muncul ya Ibu Maria misalnya ya, nggak ada di sini kan. Bu Maria itu kadang-kadang dia punya roh tuh muncul di situ karena mungkin waktu hidup tuh disiksa sama suaminya misalnya gitu, ya kan, sering begitu. Nggak ada ya. Nah, lo tau ini menarik ya. Jadi saya pernah ceritakan, ini langit pertama, bumi pertama, 600 km di bawah bumi, di atas bumi, atmosfer. Di tingkat kedua itu langit tingkat kedua, langit Ouranos ya, dalam bahasa Yunani. Tingkat kedua. Nih. Di sini itu tentara-tentara langit. Nah, ini sini tuh penguasa angkasa. Kalau jadi aduh, luar biasa ya. Nanti kita tanya di sana konfirmasi, tapi ini yang saya dapatnya, bahwa bagaimana mungkin jiwa orang itu bisa tembus? Roh pasti punya bapak balik, tapi jiwanya tembus nggak? Nggak, wong tentara langit penguasa angkasa bilang, kita teman loh, ya, ayo gabung lagi sini, gabung. Nggak tembus dia tingkat langit 2, ya, harusnya kemana? Tingkat 3 menurut Paulus, ya, Firdaus. Firdaus itu ya satu tingkat di bawah apa? Di bawah tahta. Kalau orang-orang kudus itu ada di bawah tahta, jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Lazarus di mana? Di situ, Firdaus. Ya kan? Semua orang-orang kudus, ya, Pop kemarin meninggal ya. Saya yakin dia ada di Firdaus ya. Kenapa Bapak yakin? Wah, Saudara bisa lihat, dia bisa cium kaki orang berapa setiap tahun. Kan? Dia merendahkan diri ya. Oke. Jadi jiwa ini jadi penting ya. 1 Petrus 1 ayat berapa? 9. Ya. Engkau telah mencapai keselamatan jiwamu, yaitu engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau bilang, Pak, yang penting beriman. Ingat jiwa ya. Karena apa? Karena tujuan dari dari iman itu adalah keselamatan jiwa. Tujuan dari iman itu adalah keselamatan jiwa. Gitu. Jiwa ini jadi penting. Nah, makanya Saudara, saya tambahin dikit itu tadi ya, bahwa rupanya jiwa ini menarik gitu ya. Lukas 16 itu ya. Jiwa orang kaya itu sadar banget, dia merasa kesakitan. Udah pasti bukan kesakitan tubuh kan, tubuhnya udah terlepas. Itu jiwanya gitu, memiliki kesadaran. Jadi memang jiwa ini menjadi penting. Nah, di dunia ini ketika kita hidup sehari-hari, jiwa itu pikiran kita nih, ya, perasaan. Apa yang ada di dalam pikiran itu ketika turun ke dalam perasaan kita itu itu dikasih ukuran.
ini itu baik nggak ya gitu. Dikasih ukuran. Ini itu aku senang nggak ya melakukan ini. Itu dikasih ukuran. Ya, pikiran ke perasaan. Ketika dia ini menyatu, maka dia itu punya keinginan, ya, namanya kehendak. Oh, kalau itu lewat panca indera atau lewat tubuh, tangan mukul, gitu ya, atau tangan memeluk, gitu ya, itu nyata dalam perbuatan. Makanya orang dihakimi menurut perbuatannya, gitu. Sebelum itu sampai ke situ, Yesus bilang, pikullah kuk yang kuberikan dan belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan jiwa itu sangat penting. Orang yang tidak tenang jiwanya, ya bayangkan saudara, orang yang tidak tenang jiwanya, tidak selamat jiwanya, gitu. Ya, ya, kemungkinan besar nggak selamat jiwanya kalau jiwanya nggak tenang. Kalau saudara kaitkan tuh ya, ketenangan jiwa hubungannya sama belajar. Belajarlah daripadaku. Oh, supaya jiwa kita tenang ya jadi murid ya. Jadi murid supaya tenang. Kalau jadi murid yang kita ngapain kalau jadi murid? Belajar. Yang dipelajari apa? Ya belajar pada dia gitu. Belajarlah padaku katanya. Ya belajar untuk ikutin jejaknya dia gitu. Jejaknya Yesus yang harus diikuti apa? Jejaknya Yesus yang perlu diikuti adalah apa? Dia taat melakukan segala firman yang telah diberikan kepadanya. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-8. Ya, segala firman yang kau telah berikan kepadaku. Jadi rema menjadi rema dalam dirinya. Gitu. Dia melakukannya dan menyelesaikannya. Gitu. Nah, saudara, jadi kasih karunia itu membawa pembebasan. Kasih karunia itu membawa pembebasan, dan kasih karunia yang membawa pembebasan itu nyata di dalam diri kita sebagai kelegaan, gitu, ya. Dan itulah kasih karunia itu, ya. Dia terus menerus kita dapat alami dalam hidup ini, ya. Jadi kalau engkau ada di dalam keadaan apapun, gitu, ingat ya bahwa itu bisa ciut loh, saudara. Karena apa? Karena terhimpit, gitu. Bagaimana caranya untuk kembali? Oh, cuma satu caranya. Balik ke titik itu lagi. Ingat dari mana kau diambil dan ingat kasihnya. Ingat bahwa sekali-kali ia tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan. Gitu. Berkali-kali saudara jatuh, tetapi tangannya tidak pernah terbatas untuk kembali membawa. Itu kelegaan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, air kelegaan, ya, seperti perempuan Samaria di sumur itu, Yohanes pasal 4, ya. Itu adalah inspirasi yang luar biasa itu. Itulah kebenaran yang mengubah kehidupan gitu. Selalu datang ke situ dan ingat nih, supaya dalam hidupnya itu bisa tenang, ya. Artinya tidak bergejolak terus, harus belajar. Harus belajar. Contoh pelajaran pertama. Jangan menaruh harap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan. Saya turunin sedikit nih. Jangan mengingini. Saudara, jangan mengingini. Gitu. Kecuali apa? Mengingini Tuhan dan kerajaannya. Gitu. Ya. Jangan mengingini yang lain kecuali itu. Ya. Saudara mau uji Tuhan dalam situ, wah, itu luar biasa. Kalau sampai saudara bukan berani ya saudara. Kalau saudara mengambil keputusan untuk ikut jalan itu, saudara akan lihat itu, ya. Kekuatan kekuasaannya yang menuntun dan memimpin saudara kepada kemuliaan demi kemuliaan. Ya. Oke. Jadi seorang murid, ya, dia belajar. Dan ketika kita belajar kebenaran, itu yang akan apa? Membawa kita kepada apa? Satu tingkat ketenangan. Dan kita bisa uji dalam hidup. Coba, apa yang membuat saudara gelisah? Apa yang membuat saudara takut?
Apa yang membuat saudara gentar? Apa yang membuat saudara khawatir? Apa? Pasti karena apa? Saudara sedang tidak tenang. Pak, kuncinya supaya tenang apa? Belajar. Belajar apa? Firman. Kebenaran-kebenaran itu membuat saya dan saudara itu jadi tenang. Ku tak tahu kan hari esok, namun, ayo sambung. Namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Amin. Itu irama, resonansi. Ini resonansi itu getaran. Getaran seperti itu terus harus dikumandangkan dari dalam batin kita keluar gitu. Supaya daging kita yang punya hukum-hukum untuk menghimpit kita ini, dia bisa ikut loh saudara. Dia bisa nurut gitu. Ya. Dia bisa nurut gitu. Dia bisa hilang gitu. Sorry, dia bisa hilang suaranya. Walaupun dia nggak bisa hilang ya. Dia bisa hilang tuh suaranya. Ya. Itu perjuangan setiap hari. Itu. Nah, jadi di atas semua ini, di atas pembebasan, di mana kita menikmati kelegaan, harus terus-menerus kita apa? Senantiasa hidup di dalam itu. Dan ini menjadi refleksi Jumat Agung ke Paskah kemarin kan, ya, bahwa setiap kita mau menikmati hidupnya Yesus, kita harus senantiasa bawa matinya dia dalam hidup kita. Harus senantiasa bawa matinya. Ingat kasihnya, maka kau pasti memiliki sumber-sumber kehidupan itu. Lebih dan lebih lagi, gitu. Ya, jangan pernah lupa itu. Tetapi, ya, supaya hidupnya ini tidak struggle, gitu ya, bisa tenang, maka jadilah murid yang belajar, kata Yesus. Pikul lekuk yang kupasang. Nah, di atas kasih karunia itu, saudara, Roma 5 ayat 1-5 berkata begini. Kita baca dulu ya. Sebelum kita ada pertanyaan, aku lihat itu ya. Oke. Ya, Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Nih, sekarang judulnya kan hasil pembenaran, kan? Karena apa? Karena kita yang menerima kasih karunia itu ya kita dibenarkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hidup dalam kebebasan, bukan di dalam keterikatan atau kuk perhambaan. Ya, gini. Nah, gue dengar bisikan terus aja. Jangan pernah saudara diikat oleh apa? Oleh hikmat dunia gitu. Apa itu? Oh, yang namanya sukses A, yang namanya sukses B, yang namanya sukses kalau begini, yang namanya sukses kalau sudah seperti ini gitu. Jangan pernah define atau dibentuk pikirannya oleh hikmat dunia itu. Contoh yang paling ini ya, saudara. Yang namanya sukses itu kaya gitu. Ya orang kaya, mau pilih orang kaya tuh kayak Lazarus. Ya. Biar jelas-jelas kan, biar saudara takut kaya kan. Ya, karena memang Alkitab bilang jangan ingin kaya. Ayatnya jelas. Kan? Gitu. Itu persepsi dunia itu, ya. Kalau Allah di dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu kepadamu untuk dinikmati, itu kerajaan. Itu bentuknya. Gitu. Pola pikir kita harus berkata bahwa Allah di dalam segala kekayaannya memberikan segala sesuatu bagimu untuk kau nikmati. Itu kerajaan. Orang dunia bilang apa? Kerajaan dunia bilang apa? Kamu harus kaya, kalau enggak
kamu tidak dianggap orang, gitu. Kalau kamu nggak kaya, kamu menderita, gitu. Dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai terikat. Satu, kedua, uh, jangan jangan selalu pikir cover apa ya istilahnya. Jangan selalu berpikir bahwa bungkusan sesuatu itu menjadi ukuran gitu, kan? Ngerti maksud saya ya? Jadi kita selalu bilang, aduh motor saya masih dua roda nih. Emang motor dua roda ya? Atau misalnya, ya maksudnya motor saya ini CC-nya misalnya, CC-nya, wah CC masih berapa? Berapa sekarang? 120 misalnya, atau 180. Orang tuh udah 200, 300 kan? Ya kan? Gitu. Jangan, itu hikmat dunia, bungkusnya gitu. Ini kalau hadir dalam satu acara, aduh, nih baju saya gimana nih? Gitu. Pakaiannya, sepatunya. Ada orang yang dari ini hijau, baju hijau, toh, baju hijau, gelang hijau, tali kos kaki, apa tuh, tali sepatu hijau. Karena pikirannya kebungkusan, dia mampir di salon, cat tuh rambut hijau. Oh ini saya sengaja buat di saudara ya, supaya saudara tangkap bahwa sering kan kita kayak gitu, terlalu lihat bungkusnya gitu, ya. Coba teman-teman yang kaum hawa, kenapa make up? Saudara nggak percaya diri? Kan make up itu artinya ini kan buat tidak asli toh, make up, ya. Ya, percaya diri. Aku sering loh lihat orang nggak make up, ya. Sering loh. Saya bilang, wah ini sebenarnya bagus gitu, original. Jadi saya, oke, ya itu pasti di dalam sini loh, saudara. Sudah apalagi sekarang ya, saudara ya. Barang-barang begituan kan mahal semua kan. Kalau nggak mahal apa? Eh, skincare, apalagi skincare katanya. Iya, skincare, skincare ya. Kalau nggak mahal, palsu kan? Gitu. Ini ya tidak kemana-mana. Cerita ini cuma mau men-setting pikiran kita gitu. Ya, jangan menaruh harap pada sesuatu yang tidak tentu gitu. Ya, nah itu membuat kita tidak tenang. Kita datang acara kan, ini hati kita ada di bungkus-bungkusannya gitu. Ya, saudara, saya kasih keadaan yang lebih parah ya. Udah bungkusannya ya, semuanya udah bagus ya. Dia pergi tadi tuh beli ini ya, terus dia pakai. Nggak ada orang yang anggap dia lagi. Orang lewat aja, aduh, itu dia perasaan langsung, kan gitu. Itu dia dapat batunya lagi. Dia dapat lagi itu, ya. Jadi coba bayangkan dibalik gitu, putar ulang mundur 3-4 kali ke belakang mundur, jadilah hidup, ya, apa yang cukup gitu kan, istilah Alkitab pakai cukup kan, cukupkanlah dirimu, ya, cukupkanlah dirimu, ya. Kalau ada juga nggak apa-apa, tapi jangan ada di situ pikirannya gitu, gitu ya. Jadi merasa berharga karena hal-hal bungkusnya gitu, ya. Oke. Nah jadi eh, itu contoh bahwa kebenaran itu tuh bisa membawa kita ke dalam ketenangan jiwa, ya, membawa kita ke dalam ketenangan jiwa. Nah, dari hal-hal itu, saudara, kita membangun kehidupan itu, ya. Jadi tadi saya sampai di kata-kata ini loh, saudara ya. Hidup dalam damai ya tadi ya. Hidup dalam damai, artinya bebas,
tidak terikat, tidak diperhamba gitu. Ya, ini contoh lagi. Soalnya itu menurut saya ini hal-hal yang lazim sekali nih, barang nih ya. Misalnya nih yang punya anak ya, aduh ini anak ulang tahun nggak buat acara, ya acara doa saja, gitu. Kan misalnya gitu. Untungnya malah kalau anak saya malah kebalik tuh. Saya yang berencana mereka malah nggak mau. Ya, nah itu karena dia udah baca Alkitab tiap malam itu. Kalau saya hitung-hitung mungkin udah puluhan kali tuh mereka. Ini menarik loh. Kebayang mereka itu kalau dihitung tuh nanti mungkin mereka umur berapa ya? Mungkin kayak kita itu. Mereka mereka bisa 20 kali baca Alkitab. Karena udah jadi rutinitas. Di rumah ini dibilang tidak boleh makan kalau belum baca Alkitab. No lunch, no Bible, no lunch. No Bible, no breakfast. No Bible, no dinner. Gitu. Hidupnya jadi ke bawah gitu. Saya nih, saya yang punya darah yang bekas-bekas darah mendidih itu malah kecele, tahu kecele ya. Jadi ini loh, jadi malah misalnya kan saudara tahu nggak kalau kita lakukan sesuatu yang kita pikir baik ke orang gitu ya, misalnya beliin sesuatu, terus orang itu malah malah nggak terlalu butuh gitu, ya. Hati kita tuh ciut secara dunia, tapi kita jadi ngerti, harusnya memang kayak gitu ya, gitu. Ya, oke. Jadi jangan jangan terikat dengan apa-apa ya, ya itu yang saya bilang tadi ya, kayak saya Pak Tadus, siapa Pak Daniel, anak ulang tahun atau apa pencapaian apa, terus waduh kalau nggak makan di mana gitu ya, kalau mau makan di tempat mie di luar, mending beli Indomie, kasih telur 5, bagi itu barang, kasih cabai iris, selesai. Semua keringatan sama, di luar juga keringatan. Yang ini nggak ke kasir, kalau di luar ke kasir, kan? Gitu Pak Daniel. Ya? Itu ada loh teknik-teknik seperti itu dalam hidup. Itu keputusan. Dalam hidup itu keputusan. Saya suka sekali tuh ngomong kalau yang bilang bebas ya, jangan terikat oleh apapun, gitu kan? Itu ya. Maka kadang-kadang kalau ada di situ ada kayak sistem yang udah mengikat orang bahwa katanya kalau ini kita harus begini loh. Wah, udah saya tinggalin itu. Ya. Ya wis nggak apa-apa. Ya, nggak jadi. Ya, di dalam hidup kita sehari-hari, ya. Malah kita kalau bisa apa? Menjadi hamba kebenaran. Gitu. Menjadi hamba kebenaran. Kayaknya kalau kayak Yanti tuh, biasanya kan pujian udah selesai. Kalian kan nggak tahu kan? Kalau saya tahu, ini pujian udah selesai. Pujian udah selesai. Pastor udah mulai doa. Kan saya masih tutup kamera. Saya lihat Yanti masih nyanyi. Masih nyanyi sendiri gitu. Padahal udah, nah itu itu keterikatan yang bagus itu. Ya, itu keterikatan yang bagus. Gitu kan? Kenapa? Karena menikmati. Ya. Karena apa? Kan sebenarnya gini loh. Orang yang udah menikmati itu kan jadi kecanduan gitu. Kalau saudara udah candu Tuhan dan kerajaannya, wah, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna, ulang-ulang terus dalam setiap hari. Pasti saudara merasakan yang namanya apa? Ya, the real freedom, kebebasan yang seutuhnya. Ya. Memang perjuangan kita tuh satu loh teman-teman. Gimana ya supaya saya benar-benar bebas dari yang namanya uang ini ya gitu ya. Itu sebenarnya perjuangan kita. Itu perjuangan. Tapi satu saat nanti saudara akan ketemu si suasana itu ya.
Saudara tidak cari, tetapi Allah di dalam segala kekayaannya itu menyediakan bagimu segala sesuatu untuk kau nikmati. Untuk kau nikmati, ya. Seperti Yakub, ya. Yakub ya. Anaknya jadi semua jadi masa tuanya ya menikmati gitu, ya. Masa tuanya dia menikmati. Didiklah anak-anakmu di dalam jalan Tuhan yang tidak diperhamba oleh dunia tetapi diperhamba kebenaran, maka ya mereka akan menjadi, katanya apa? Pohon-pohon senobar, ya, yang berbuah, ya, setiap bulannya gitu, ya. Oke. Nah, kita lanjut. Aduh, kalau dia cerita itu saya kadang-kadang lupa konteks. Ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh Yesus, kan? Tadi ini dia ini di atas nih, Yesus Kristus. Oleh dia, yaitu Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Saudara lihat ya, iman. Kata iman ini selalu disandingkan dengan kasih karunia gitu. Juga di Efesus 2 ayat 18 kemarin kan? Ayat 8 kan? Nih, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu. Jadi selalu disandingkan. Rupanya kasih karunia ini memang dia membawa pembebasan. Tetapi karena kepenuhannya Yesus ini, maka kita tuh memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Dan yang dimaksud kasih karunia demi kasih karunia itu adalah apa? Semakin kita mendapatkan ketenangan jiwa gitu. Dan tujuan iman kita itu adalah ketenangan jiwa. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri. Saudara harus perhatikan ini. Saudara, ini kata-kata ini bukan ditulis sembarangan nih. Jadi di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Jadi kasih karunia itu menjadi apa? Fondasi, dasar, ya. Ada apapun dalam hidupmu, ingat, ya, Dia yang telah mati dan telah bangkit, yang telah memberikan kasihnya yang terbesar kepada hidupmu, gitu. Dia yang membebaskan hidupmu. Tidak ada satu apapun di dunia ini yang pantas untuk apa? Membelenggu hidupmu. Karena apa? Pembebasan itu sudah dikerjakannya, gitu. Dan sudah selesai dan disediakan bagi hidupmu. Di atas kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah. Saudara. Saya balik. Mana? Oh, saya balik sini ya. Di sini dibilang jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, menarik. Tiba-tiba di sini di atas kasih karunia itu apa katanya? Kita bermegah. Gitu. Ada yang menarik ya. Jadi kata bermegah di Efesus 2 ayat 8 ayat 9 ini, jangan kamu bermegah karena apa? Karena kamu pikir kasih karunia itu hasil usahamu gitu. Tetapi sebaliknya, bermegahlah. Kita harus bermegah dalam apa? Ke depan. Jadi jangan lihat ke belakang, maksudnya lihat ke depan. Kita harus berdiri di atas kasih karunia itu dan apa? Bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena apa katanya di sini dikatakan apa? Pengharapan itu tidak apa? Mengecewakan. Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah, kasih karunia Allah. Harusnya bilang kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita yang membawa kelegaan itu. Ya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Jadi kita hidup dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Dan itu oleh iman. Makanya saudara, ya, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dicerita begini. Ada nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena iman ini itu bicara mengenai keselamatan jiwa gitu.
Dan orang yang mencapai tujuan imannya atau masuk dalam pertandingan imannya, gitu, maka dia pasti apa saudara? Semakin hari mendandani jiwanya. Nah, kalau dia mendandani jiwanya, dia akan semakin tenang, semakin tenang. Dia akan bilang begini, di sini bukan rumahku, rumahku ada di sana. Di sini bukan rumahku, rumahku di sana. Gitu. Di rumah Bapa. Gitu. Itu kekuatan yang super luar biasa, saudara. Ya, saya ulang lagi kan. Yohanes pasal 14. Ketika Yesus bicara jangan gelisah hatimu, do not let troubles on your heart, kan katanya. Jangan biarkan hatimu itu terbelenggu oleh masalah. Masalah ada nggak? Ada. Tapi jangan biarkan hatimu terhimpit oleh masalah. Jangan gelisah hatimu. Dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kebenaran ini itu benar-benar bisa mengubah landscape paradigma kita gitu. Benar-benar merubah cakrawala berpikir kita. Kan? Apa masalah hidup saudara yang paling ruwet, yang paling rumit? Siapa tahu memang penyelesaiannya nanti di sana. Dan harapannya memang harus begitu. Ya. Di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru. Negeri yang kutuju. Akhir Akhir perjalanan kembara hidupku. Luar biasa. Akhir perjalanan kembaran hidupku. Itu, ya. Jadi kebayang itu, kebenaran itu bisa menuntun kita untuk tidak terbelenggu oleh problem di sini. Memang itu Alkitabiah, saudara. Itu kebenaran. Ya, saudara, kalau di sepanjang perjalanan Tuhan perlengkapi saudara dengan kekayaan yang daripada Dia untuk saudara nikmati, itu adalah bunga-bunga kehidupan sepanjang jalan. Ya, tapi di sana, wah, ya, itu caranya, ya. Ini bukan lari dari kenyataan, saudara. Ini adalah kenyataan yang sesungguhnya. Ya, ini kenyataan, ini fantasi yang jadi kenyataan, gitu. Ya, setiap hari. Dan saudara kalau hidup di dalam apa? Di dalam pertandingan iman seperti itu, ini yang Roma 12, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 katakan ini loh, saudara. Jadi ini loh nasihat untuk bertekun dalam iman itu supaya jiwa kita tenang. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini yang dibilang banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita itu, saudara, apa? Semua hal yang tidak mau dan tidak ingin, yang tidak sudi, saudara dan saya jalan lurus pulang ke rumah Bapa. Itu namanya. Bisa itu anak, bisa itu pasangan, bisa itu teman. Ya, ini ngomong dulu nih orang-orang dekat tuh. Ya, wah, kok rohani sekali. Ya, Minggu gereja, Sabtu gereja, Kamis menara doa, Zoom tiap malam, aduh jadi pastor saja, misalnya gitu kan, atau jadi ibu gembala kalau cewek gitu kan, ya. Kalau dia ngomong kayak gitu, dia bilang, aduh, kau tidak tahu ya betapa sadisnya kehidupan, ya, ya. Tetapi diam di dalam sini, menikmati kebenaran, itu adalah kekuatan yang luar biasa, gitu, ya. Kau tidak perlu makan untuk kenyang, ya. Gak perlu makan untuk kenyang, makanya katanya apa? Yesus bilang ya, apa katanya? Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ya, gitu. Ya.
Saudara pasti mulai sekarang belajar gitu kan, puasa seminggu, ya 2 hari dulu lah, sehari 2 hari 3 hari, ya puasa seminggu. Coba pasti yang tadi beras 25 kilo jadi 5 kilo kan, yang tadi pakai sebulan jadi 5 bulan. Apa coba? Ya kan? Ya enggak, sisanya dibagi-bagi ke orang. Karena itu gunanya puasa. Tahu ya, berpuasa itu katanya apa? Memutus tali-tali kelaliman. Di mana apa? Ya, jangan lagi ini dan itu, membagikan, katanya membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Itu berpuasa. Jadi sebenarnya kau tidak nikmati tapi kasih orang lain nikmati, itu berpuasa. Saya lupa ayatnya di mana tuh. Tapi itu arti berpuasa yang sesungguhnya. Ya. Ini udah loncat sana loncat sini, udah kayak tupai kita ini ya. Oke, nggak apa-apa kan? Sesuai pendengaran saja ya. Jadi yang dibilang banyak saksi, banyak bagikan awan mengelilingi itu semua saudara. Wah, siapa aja. Semua suara-suara yang membuat saudara menjadi dingin pada Tuhan, itu dia. Itulah dunia ya. Kau tidak bergairah sama Tuhan. Atau apa? Kau tidak lagi mengingini Tuhan itu karena apa? Kayaknya ada janji yang lebih mantap nih ya. Gitu, seolah-olah lebih menyanyi. Nah, karena banyak hal-hal itu, marilah kita apa? Menanggalkan semua beban. Gitu. Jadi nasihat untuk hidup dalam iman itu memang harus bebas. Memang harus lega. Ya, tanggalkan beban. Tanggalkan beban. Hikmat dunia, pola pikir dunia yang katanya berharga kalau begini, yang namanya dianggap kalau begini, katanya sukses kalau begini, tanggalkan, hancurkan itu. Kalau tidak, imanmu tidak akan menjadi sempurna gitu ya. Tanggalkan semua beban. Kalau dosa, saudara udah tahu ya, daftarnya juga udah tahu ya. Ya, kita tahu kan, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Saudara tahu nggak? Kenapa Pak masih disuruh tanggalkan dosa? Padahal kan dosa udah ditanggung di atas kayu salib. Dosa ini menjadi beban karena apa? Gini, kalau kau terus melakukan misalnya, contoh ya, sorry ya, yang kalau ada yang merokok di sini, sorry ya. Kalau merokok, kan rokok kan menjadi enak. Nggak mungkin nggak mungkin rokok nggak enak terus ngerokok kan gitu. Kalau nggak orang yang merokok gini, pahit apa, kok pahit, kan enggak, biasanya kan gitu sampai ya ekspresi kan udah kayak jarum super, nanti diedit. Nah, itu memberi kekuatan kepada daging. Coba ambil contoh yang lain, shopping atau Windows shopping nih, ada sering nih, cuman jalan-jalan, dia nggak tahu, itu mata dia punya itu ruang penyimpanan memori, bukan 128, 256 giga. Jadi dia tengok sana, tengok sini, simpan, 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 simpan. Tapi harus pakai uang belinya. Dia gelisah. Itu di pikiran loh itu. Dia bawa ke pikiran. Turun ke hati difilter. Hati bilang, iya itu memang bagus sekali kan. Cocok dengan warna kulitmu itu. Kulit kuning yang mau dibeli hitam. Cocoknya di mana? Tapi hati bilang begitu. Itu dua kontradiksi kayak gitu. Waduh, ambil uang di mana ini? Telepon orang tua. Ini udah mulai kan? Dibuahi. Ada pembisiknya. Coba telepon Pastor Lepri. Salah. Telepon ini. Siapa orang tua gitu, apa pakai alasan apa gitu. Oke, saudara tahu ya, itu viral itu. Dia muter terus ya, menggelinding. Jadi dosa memberi kekuatan gini kepada daging itu, gitu. Makanya dia bilang, jadi beban juga sebenarnya daging itu. Kenapa? Kalau cuma masalah dosa, ya kan doa diampuni nggak? Kau belum berdosa, Tuhan sudah mati untuk dosamu. Itu hebatnya anugerah. Itu nggak boleh dihapus itu. Ya, itu nggak boleh di downgrade atau diturunin. Kau belum berdosa, Tuhan sudah mati untuk dosamu. Betul nggak? Ya iya dong, Tuhan udah mati 2000 tahun yang lalu. Ada yang baru berdosa, ya 2000 tahun kemudian kan? Memang betul. Tapi apa itu dosa itu? Tanggalkan itu. Karena apa? Dia memberi kekuatan sama daging.
Dan kalau kau mampu melawannya, wah, kemarin kita baca di mana tuh? Galatia ya? Galatia 5 kemarin kita baca kan? Memang keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh, kan? Ya kan? Katanya berlawanan gitu. Dia itu berlawanan. Makanya engkau tidak apa? Makanya katanya apa? Saya baca ya. Ini loh ini. Penting nih, ya. Ini penting loh saudara. Nih, kan dibilang begini nih. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga dia bilang apa? Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Coba ya. Kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Karena apa? Udah dikasih makan. Aku pernah bilang di sini kan, anjing hitam atau anjing putih yang paling kuat? Ya mana yang dikasih makan? Coba anjing hitamnya nggak dikasih makan, anjing putihnya dikasih makan. Ya, gitu. Ya, jadi marilah kita menanggalkan dosa juga. Karena apa? Urusannya dengan dia memberi makan terhadap daging. Sehingga apa? Sehingga dia terus melakukan perlawanan kan kan gini. Hukum-hukum lain di dalam tubuh kita itu berjuang melawan hukum akal budi gitu ya. Kita nih udah berpikir kita ke apa misalnya kita ini ya kita doa nih malam ini, doa pagi ini nih, tapi keinginan daging karena udah sering dinabobokkan gitu, maka dia apa, dia bilang istirahat dulu 10 menit tiba-tiba 15 menit ya udah setengah jam ya. Pak Tadus nggak datang, nggak apa-apa, besok aja. Misalnya begitu, ya kan? Gitu loh, saudara. Ya, jadi kenapa dibilang menanggalkan semua beban dan dosa? Yang apa katanya, saudara apa? Begitu merintang. Jadi sebenarnya saudara sudah sedang berjalan, tapi itu adalah rintangan. Apakah itu menjadi stopper atau stopper itu apa? Pemberhenti saudara atau yang menghalangi saudara bisa jadi. Tapi yang jelas dia akan merintangi, gitu ya. Kalau ini ada, dia akan merintangi. Rintangan bisa dilewati nggak? Oh iya bisa dilewati. Tapi berjuang kan jadinya gitu ya. Ya, jadi marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan apa? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi memang ada perlombaan yang diwajibkan itu, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, hanya Dia yang menjadi kesukaan saya dan saudara. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan belajar kepada Dia, ya kan dia bilang pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, itu maksudnya ya, dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, itu maksudnya itu. Karena apa? Karena kalau kita pikul kuk yang dia pasang dan belajar pada dia, pikullah kuk yang kupasang itu maksudnya apa sih saudara? Ini penting ya. Pikullah kuk itu bicara mengenai arah perjalanan, arah kuk itu ya. Jadi pikullah kuk yang kupasang. Bicara mengenai arah perjalanan, sudut pandang, cara melihat sesuatu, gitu. Cara memandang dunia ini kayak apa? Oh, dunia ini adalah segala sesuatu yang tidak menginginkan engkau di dalam persekutuan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Itu tuh dunia, gitu. Segala sesuatu yang engkau membuat engkau dingin terhadap Tuhan, tidak bergairah akan Dia dan kerajaannya, tidak merindukan hadiratnya, itu dunia, gitu. Pikullah kuk itu artinya lihatlah bagaimana aku melihat arah perjalanan yang sesungguhnya itu. Bagaimana kita memandang dunia itu? Oh, dunia itu adalah kerajaan dan kuasanya, ya, yang ingin apa? Membuat kita menyimpang dari jalan kita. Itu, ya, pikullah kuk. Nah, dan belajarlah padaku, ya. Jadi maksudnya dia memimpin iman kita kepada kesempurnaan karena apa? Karena dia yang telah memberikan kita arah, ya, dan bukan hanya arah tetapi dia yang sudah jadi teladan, ya,
dan kita ikuti jejaknya ya. Oke, itu saja malam hari ini ya. Ada pertanyaan. Refleksi Jumat Agung melintasi sampai ke Paskah itu bicara mengenai tahun pembebasan, momen pembebasan. Engkau menerima kelegaan, dan yang membuat engkau lega adalah karena kebenaran yang memerdekakan hidup. Lakukanlah kebenaran itu dan tidak berhenti di situ. Itulah kasih karunia, tidak berhenti di situ. Tapi karena kepenuhannya Kristus menyelesaikan, sekalipun dia adalah anak tapi dia taat sampai ia mencapai kesempurnaan. Karena kepenuhannya maka kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, supaya saudara dan saya menikmati yang namanya ketenangan jiwa gitu ya, ketenangan jiwa. Oke, coba kita lihat beberapa pertanyaannya. Di atas tadi mana ya, Oke, apakah orang yang mengalami kelegaan itu sudah mengalami ketenangan jiwa? Coba, kamu jawab sekarang, Mira. Ini satu soal nanti ya, kau buat ABC-nya. Hah? Mira udah bisa jawab dong? Bilang aja sudah atau tidak. Sudah. Oh ya udah, saya tidak usah jawab. Kalau bilang tidak, baru saya jawab. Tuh, benar nggak Pak Tadus? Dia bilang sudah. Terus kita jawab lagi, kita malah nanti yang salah. Bukan. Iya, ya enggak kan itu ayat 28 terus masuk 29 kan gitu. Ya. Jadi kelegaan itu sebenarnya panggilan Tuhan untuk saudara. Kalau lihat perikop Matius 11 dari 25 sampai 30 itu kan ajakan juru selamat. Gitu, ajakan juru selamat. Ya. Jadi orang dipanggil untuk datang. Ini mirip dengan Yesaya 55 ayat 1 sampai 10 tuh. Ayat 1 sampai 6 kan? Mari datanglah, ya. Minumlah susu katanya, kan? Makanlah roti tanpa uang pembeli, kan? Mengapa kamu sia-siakan katanya beli roti, ya? itu aduh ayat itu, ya. Mengapa kamu itu kamu bersusah payah mencari roti katanya ya, untuk makan, mencari uang untuk makan roti sementara dia mengasihinya ya, sementara ia tidur. Oke, jadi gitu ya. Jadi ketenangan itu datang setelah kelegaan gitu. Jadi apakah orang yang mengalami kelegaan itu sudah mengalami ketenangan jiwa? Pasti tidak, belum tentu. Ya, karena apa? Ketenangan jiwa itu harus belajar. Pertama, gimana mengalami ketenangan jiwa? Kita harus memiliki, ya kalau bahasa Alkitabnya, pikul lakuk yang Yesus berikan. Bicara mengenai apa? Bicara mengenai apa? Arah kehidupan, ya. Cara melihat kehidupan, ya. Pola pikir kita harus seperti yang Tuhan mau. Apa pola pikir yang Tuhan kasih? Tuhan Yesus kasih. Sempurnalah sama seperti apa? Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, kan gitu. Contohnya kan gitu. Itu belajarlah. Kalau semakin kita belajar, maka semakin kita tahu bahwa jangan lo berharap pada hal-hal yang tidak tentu, jangan. Seperti kekayaan, ada yang lain juga ya. Janji-janji bos itu tidak tentu ya. Janji manusia itu tidak tentu, apalagi binatang. Kok bahasanya saya tidak ngerti? Ada orang itu datang ke binatang. Katanya dia bilang nanti kalau Indonesia lawan Australia 3-0. Kan bodoh itu ya. yang tepat ya kan? Ya. Datang ke binatang nanya gitu. Terus suruh binatang putar-putar kan. Kira-kira siapa yang kalah? Aduh. Apa orang yang jadi belajar ya, belajar baru bisa dapat ketenangan. Bagaimana supaya jiwa kita tenang? Oh, sama. Jawabannya sudah kan? Bagaimana supaya jiwa kita tenang? Ya, pertama. Nah, tapi ini beda jawabnya kalau ini. Bagaimana supaya jiwa kita tenang? Pertama, alami kelegaan dulu. Orang yang tidak mengalami kelegaan terus cari ketenangan, ketenangannya palsu. Seperti beli tiket ke Hawaii, tiba-tiba belum puas,
beli lagi ke Maroko. Maroko belum puas, terbang lagi ke mana gitu. Ya, Raja Ampat. Dari Raja Ampat nggak puas, kemana? Ke Pulau Rote. Kapan puasnya kan? Gitu. Jadi orang yang mau tenang jiwanya, syarat pertamanya kan beda nih, agak beda jawabannya sama yang di atas. Syarat pertamanya harus memiliki kelegaan dulu. Dia harus ketemu dulu sama Kristus sang pembebas itu. Itu. Baru yang kedua, kemudian dia harus mengikuti apa yang Kristus pikirkan, ya, apa yang Kristus ajarkan gitu, ya. Belajar mengikuti jejaknya, harus jadi murid. Nah, ya, pas ini aku belum baca lo tadi di bawahnya ya. Jadi pertama itu untuk tenang itu harus mengalami kelegaan dulu. Harus orang seperti perempuan Samaria harus ketemu, yang harus bilang gini, aku sudah ketemu, ya. Ya, harus, aku sudah melihat Mesias katanya kan. Jadi dia harus ketemu dulu, ya. Menarik itu saudara ya. Air yang kuberikan ini tidak akan membuat kau haus lagi, ya, tidak akan membuat kau haus lagi, melainkan akan menjadi mata air, ya, dan yang akan terus memancar, bukan, yang akan terus, iya, memancar, ya, sampai kepada hidup yang kekal, ya. Itu doang pertanyaannya kan, betul? Aduh, harapan tidak sesuai kenyataan. Iya betul. Iya betul ya Andri, itu harapan tidak sesuai kenyataan karena palsu. Janji palsu. Jangan harapkan, jangan berharap pada janji-janji palsu, janji dunia. Makanya temukan ketenanganmu sendiri dalam Tuhan. Ya, amin. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu firman-Mu itulah sungguh-sungguh yang membawa kelegaan dan ketenangan di dalam hidup kami. Untuk itu, di dalamnya kami mau tinggal tetap. Kami mau menjadi hamba kebenaran. Teruslah memimpin kami, Roh Kudus, Roh yang manis, penghibur, dan Roh kebenaran. Bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya kami dapat terus belajar dan menikmati penyingkapan setiap kekuatan kuasa dari firman itu. Karena hamba percaya bahwa firman yang kau sampaikan itu, yang telah keluar dari mulutmu, akan melakukan segala yang kau kehendaki di dalam hidup kami, dan akan berhasil membuat kami menjadi orang-orang yang benar, yang berkenan kepada Engkau, yang menjadi kesukaanmu. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu, mengagumi namamu, mengagumi singgasanamu, kemuliaanmu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar. Dan kami terus ingin menikmati belayan kasih Tuhan, pelukan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Karena kami percaya di dalam itulah kami dapat bertumbuh, bermegah untuk punya pengharapan akan suatu hari nanti menerima kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam Dia kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang bersuka cita bersama dengan saya berkata amin. 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 Terima kasih Pak Ed. Terima kasih. Amin, makasih Pak.